Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak Ibu jemaah, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah pagi hari ini masih diperkenankan oleh Allah menikmati lezatnya ibadah salat subuh berjamaah di masjid. Di saat yang sama ada yang masih nyenyak di kasurnya, di tempat tidurnya. Namun alhamdulillah Allah berikan kita hidayah, mampu untuk mengalahkan nafsu kita. Kita berangkat ke masjid, sholat di masjid. Mudah-mudahan ini sebagai pertanda kita termasuk orang-orang yang beriman, yang dijauhkan dari sifat-sifat kemunafikan. Karena kata para ulama, bagi orang munafik itu sholat subuh dan sholat isya itu sangat berat dilakukannya, berat langkahnya ke masjid. Namun mudah-mudahan orang-orang yang memang oleh Allah dijauhkan dari sifat munafik, dimudahkan langkah kakinya untuk berangkat ke masjid. Mudah-mudahan itu termasuk kita yang dijauhkan oleh Allah dari sifat-sifat kemunafikan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Mudah-mudahan juga sampai kepada kita insyaallah. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, hari ini kita akan melanjutkan tahsin kita. Silahkan dibuka mushafnya, karena kita akan coba nanti praktek lagi tentang bacaan Al-Quran kita. Sambil membuka mushafnya, sedikit mengulang tentang belajar Al-Quran ini secara hukum, Pak ya. Secara hukum belajar Al-Quran itu wajib atau sunnah? Wajib. Wajib bagi setiap umat muslim. Dari mana kita mulai belajarnya? Kita pertama wajib mengimani, Pak, Al-Quran itu merupakan kalamullah, bukan kata-kata Nabi, bukan sesuatu yang dikarang-karang oleh Nabi SAW. Tetapi kita wajib mengimani Al-Quran merupakan kalamullah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu ada seorang sahabat namanya Jundub bin Abdullah. Beliau meriwayatkan bahwasanya ketika itu beliau mengatakan bahwa dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika mengajariku sebelum balik, yang ditanamkan kepada Jundub bin Abdullah itu adalah nilai-nilai keimanan tentang Al-Quran. Maka ketika Jundub bin Abdullah sudah beranjak dewasa, sudah balik, diajarkan oleh Nabi Al-Quran, bertambahlah keimanannya. Itu tahap pertama, Pak. Jadi setelah kita beriman dengan yakin, dengan sungguh-sungguh tentang Al-Quran, maka tahap kedua adalah belajar Al-Quran dari mulai apa? Dari mulai membacanya. Nah, terkait bacaan Al-Quran terbagi dua, Pak. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajibnya itu satu, jangan sampai mengucapkan hurufnya itu salah, Pak. Jadi jangan salah mengucapkan huruf, karena kesalahan di dalam melafalkan huruf Al-Quran, kesalahannya bisa fatal, merubah huruf begitu, Pak. Jadi jangan sampai salah mengucapkan huruf sampai akhirnya maknanya tidak sesuai. Ha jadi ha besar, kemudian huruf jim jadi huruf za misalkan. Nah, ini yang harus kita perbaiki, upayakan
Yang pertama, jangan sampai salah mengucapkan huruf. Yang kedua, jangan merubah huruf. Yang ketiga, jangan menambah huruf atau mengurangi huruf. Ya, jangan menambah atau mengurangi. Karena ada yang misalkan kalimat alladzi langsung ke huruf berikutnya, ada yang pakai alladzina gitu. Misalkan alladzi yuwaswisu, jangan ditambah jadi alladzina yuwaswisu. Kadang ketika kita baca, Pak, itu suka nggak sadar ada huruf-huruf yang ditambah atau ada yang dikurangi. Ini pun termasuk kesalahan yang memang harus kita perbaiki. Sekali lagi, yang wajib di dalam Al-Quran itu upayakan jangan sampai salah huruf, jangan merubah huruf, jangan sampai menambah huruf atau mengurangi huruf. Yang keempatnya, jangan sampai salah harokat. Kalau yang wajibnya aman, insya Allah yang lain-lainnya sunnah. Kayak idhar, mengamalkan idhar, idgham, ikhfa. Misalkan itu kurang ditahan gitu Pak ya. In kuntum ta'lamun. Secara hukum masih diperkenankan, itu boleh. Maksudnya tidak terlalu fatal kesalahannya Pak. Ya, tidak terlalu fatal kesalahannya. Karena secara hukum mengamalkan idhar, idgham, ikhfa itu adalah sunnah. Tapi jangan sampai menyepelekan, itu mah sunnah, udah biasa saja. Bukan demikian. Yang namanya sunnah itu sebagaimana yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti ketika kita mengamalkan sunnah, kita mengikuti bacaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasul tidak mungkin mengajarkan seperti itu bacaannya kalau tidak diajarkan oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril dari siapa? Dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hari ini kita belajar supaya bacaan Al-Quran itu dibaca dengan benar. Alhamdulillah, Allah berikan kemudahan hari ini kita untuk belajar. Tidak ada kata terlambat Pak. Walaupun usia kita misalkan merasa sudah bukan usia remaja lagi, sudah bukan usia anak-anak lagi, tapi kita mau belajar, maka dengan kemudahan dari Allah, dengan hidayah dari Allah. Kalau kata Allah mudah, kalau kata Allah bisa. Tinggal kitanya Pak, mau berusaha atau tidak, mau sungguh-sungguh atau tidak. Sekali lagi, Al-Quran jangan disepelekan dari sisi bacaannya. Hari ini Pak, di beberapa tempat sudah mulai mengabaikan belajar Al-Quran. Cirinya apa? Ya, kita dapati pengajian itu jarang diminati oleh remaja-remaja untuk mau belajar Al-Quran. Yang semangat belajar itu kadang kebanyakan ibu-ibu. Kalau di majelis ta'lim ada bapak-bapak tapi sebagian. Nah, ini harus kita perbaiki sama-sama Pak. Apa yang membuat kita enggan belajar? Apa yang membuat kita malas belajar Al-Quran? Takutlah kita di mana Allah bakal bertanya kepada kita, usia yang Allah panjangkan, harta yang Allah berikan, kesempatan yang Allah berikan, tapi tak sedikit pun waktu, harta, kesempatan yang Allah berikan itu digunakan untuk belajar Al-Quran. Maka mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang meringankan hisab kita di akhirat kelak. Apa yang kau sudah lakukan dengan Al-Quran, ya Allah, saya sudah belajar Al-Quran. Beginilah kemampuan saya, ini yang sudah saya lakukan. Mudah-mudahan itulah yang meringankan hisab kita nanti di akhirat. Baik jemaah yang dimuliakan Allah, kita murojaah kembali bacakan di surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, dari An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Setelah itu masuk ke surat yang baru, surat Al-Lahab. Sudah dibuka mushafnya? Pakai HP ya. Paling efektif memang pakai HP. Baik, disimak dulu, disimak kemudian diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim.
Ro-nya ditahan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Setiap ada tasydid, tahan dulu kurang lebih satu ketukan. Allah, tidak langsung ar-ra ya. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya tasydid ditekan dengan sempurna. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, bukan dibaca magedu, tapi maulu, dialirkan suaranya dan tebalkan suara ghainnya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, silakan perhatikan surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Ilahnya diayun dua harokat. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Ingat ra tasdidnya syarril, tidak syarril, jangan cepat-cepat. Min syarril waswasil khannas. Ulangi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Qafnya tidak ditahan. Khalaq, khalaq, pantulkan. Min syarri ma khalaq. Ulang. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Tidak ditahan waqab, tapi idza waqab. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Syarrin, tahan nunnya, terus roknya pun tidak tergesa-gesa. Diulang. Wa min syarrin, 1, 2, 3. Oke, kita coba perhatikan lagi. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Bagus. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Lid, pantulkan. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, sekarang ke surat Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Nah, belum kompak. Yada, panjangkan di situ ya. Mad jaiz munfasil ditandai dengan ada benderanya di atas ya, atau tandanya adalah tanda panjang alif ya, bertemu dengan hamzah yang terpisah. Yada abi lahabin, tahan di situ wawunya, wa tabb, baru ditekan ya. Terus sebelum dipantulkan ditahan dulu, wa tabb, karena ada tasydid. Oke, kita ulang dari tabbat. 1, 2, 3. Oke, coba bareng-bareng Pak. 1, 2, 3. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Sekali lagi. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Nah, di situ ya. Jadi wawunya ditahan dulu. Kemudian ma aghna anhu maluhu wa
ma kasab. Oke, kita ucapkan bareng-bareng 2 kali ya. 1, 2, 3. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Coba lagi. Sayasla naran dhata lahab. Nah, la nara itu ayunkan Pak, 2 harokat. Radha ayunkan lagi. Talahab dibaca pendek. Kita ulangi 2 kali bareng-bareng. 1, 2, 3. Sayasla naran dhata lahab. Sayasla naran dhata lahab. Lagi. Masih ada yang kepanjangan tanya. Ya. Sayasla naran dhata lahab. Bagus. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Oke, kita ulang 2 kali. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Wa imra'atuhu malatal hatab. Lagi. Fi jidiha hablum mim masad. Oke, di sini banyak 2 harokat diayunkan. Bareng-bareng 2 kali. Fi jidiha hablum mim masad. Fi jidiha hablum mim masad. Baik, kita praktek dulu Pak di surat Al-Lahab. Siapa yang mau coba? Ayo, jamaah ikhwan, bapak-bapak dulu nih. Ya, silakan Pak Haji. Bismillahnya ulang Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Tahan dulu banyak. Watab. Bagus. Baik, au-nya tidak dipantulkan, Pak. Au-na'an. Nah, tidak au, ditahan. Au. Tidak mantul ya, Pak. Bukan au, ditahan. Au-na'an. Oke, masih mantul ya. Sekarang di anhu-nya tidak terlalu cepat. Anhuma ma aghna anhu maluhu wa ma kasab.
kasab. Nah, kasabnya tidak dipantulkan, langsung tidak ditahan. Kasab langsung mantul. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Kasab langsung. Coba langsung ujungnya Pak. Wa ma kasab. Wa ma kasab. Masih ditahan. Langsung kasab. Kasab. Wa ma kasab. Masih tidak ditahan. Tidak ditahan kasab, tapi langsung kasab. Wa ma kasab. Oke, teruskan. Sayasla naran datal lahab. Tidak ditahan, tidak hab, tapi hab. Hab langsung mantul Pak. Sayasla naran datal lahab. Oke, terus. Wamra'atu hammalatal hatab. Lamnya hammalatal hatab. Hammalatal hatab. Lamnya tidak berhenti, langsung latal nyambung suaranya. Hammalatal hatab. Masih berhenti. Tidak saktah Pak, itu namanya saktah, jadi latal tapi nyambung suaranya. Latal latal hatab. Latal hatab, coba. Hammalatal hatab. Oke, teruskan. Fi jidha hablum mim masad. Oke, habnya pantulkan Pak. Fi jidha hablum. Fi jidha hablum mim masad. Hablum, coba. Hablum. Hab pantulkan. Hab. Oh, Ya. Hablum mim masad. Mimnya kelewat. Hablum. Hablum mim masad. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Berikutnya siapa lagi? Oke, sebelum diteruskan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, untuk ngecek bacaan Al-Quran kita itu nggak bisa otodidak. Sekalipun Bapak Ibu tahu hukumnya, tahu teorinya, tetap belum bisa dipastikan kebenarannya bacaan Quran sebelum disetorkan. Ya, jadi benar dan salahnya itu harus menurut gurunya. Sama dengan saya juga Pak. Ya, ketika saya belajar Quran, perasaannya benar menurut diri sendiri. Tapi begitu disetorkan ke guru, ke ahlinya, ketahuan oh salahnya di sini gitu. Ya. Nah, kita pun sama, untuk mengetahui benar dan salahnya perlu sesekali menyetorkan bacaan Al-Quran untuk ngecek Pak. Kalau bahasa kesehatan mah general check up Pak. Ya. Dicek gitu mana huruf yang salah. Karena barangkali hari ini sudah benar, besok bisa salah lagi Pak. Ada penurunan kualitas baca Quran. Begitu. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Coba suara ro-nya ada takrirnya Pak, ada getaran sedikit. Hir. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Oke, tinggal ghainnya Pak. Auna. Ma aghna. Nah, masih ada mantul. Tidak dipantulkan, tidak au, tapi ditahan Pak. Auna. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Bagus. Teruskan Pak. Saya naran zata lahab. Oke, shod pun sama, tidak memantul. Sayasla. Saya naran
zata lahab. Bagus. Wamra'atuhu Wam tidak mantul. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Oke, lam pun tidak mantul. Latal hatab. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Masya Allah. Alhamdulillah sudah cukup baik Pak. Tinggal ghoin, mim, sama lam tidak dipantulkan karena bukan termasuk huruf qalqalah. Baik, ketika kita ke ibu-ibu, silakan Bu. Siapa yang mau coba? Biasa dia nggak balik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Boleh sekali lagi, pas nasnya tidak diayun, langsung nasya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy itu coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oke, tolong. Bismillahirrahmanirrahim. Tebalkan dikit lagi rohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Bagus. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Jangan ditahan baknya. Kasab. Terus ghoinnya sudah bagus, tidak memantul, cuma kurang tebal. Tebal suaranya. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Kasab. Masih ditahan. Jadi tidak kasab. Langsung kasab. Masih ditahan. Wa ma kasab. Ya, betul begitu Bu. Ditahan itu kalau ada tasdid ya. Kalau ada tasdid seperti ayat pertama baru ditahan watab. Tapi kalau tidak langsung. Sekali lagi Bu, dari ma'auna. Masih kasab. Langsung be aja. Sabe. Penasaran sekali lagi Bu, boleh Bu? Boleh. Ya, betul. Tebalkan Nah, ini juga sama. Zata lahab. Ya, Bu. Hu-nya kepanjangan. Hamnya tahan, gunnah. Ham. Oke, jangan lupa banyak hatab. Masih ditahan, tidak ditahan ya. Hatab. Iya Bu, cuma gunanya jadi kurang. Ditahan dulu. Hammalatal hatab. Iya, betul. Fi jidha hablum min masad. Nah, alhamdulillah. Jadi nanti dilatih kol-kolannya ya Bu. Tidak ditahan kalau tidak ada tasydid. Dia langsung mantul. Kasab, lahab, hatab, masad,
Sama dengan Al-Falaq dan Al-Ikhlas, itu ujung-ujungnya tidak ditahan. Tidak ahad, tapi langsung ahad, somad, yalid, yulad, langsung memantul, tidak ditahan. Begitu Bu? Alhamdulillah, barakallahu fiik. Siapa lagi? Ya, silakan Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba diulang bismillahnya Bu, agak kepanjangan tadi lafaz lamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nanti diatur suara ro-nya supaya tidak terlalu monyong. Karena ro tidak dimonyongkan, Bu. Gini suaranya. Hiru, hiru, hiru. Tidak hiru, tidak begitu mencucuk mulutnya ya. Coba sekali lagi Bu, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Oke, sudah bagus. Cuman yang al-habiunya tidak mengayunnya Bu, tidak begini. Lahabiu, biu, tapi langsung. Lahabiu, lahabiu, wa tab. Sekali lagi dari tabbat. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Nah, tahan dulu. Abi lahabiu, abi lahabiu, langsung nempel ke wawunya. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Oke, teruskan. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Oke, kasabnya sudah bagus. Cuma yang aunanya terlalu lama ditahannya. Auna cukup satu ketukan saja. Ma auna an. Coba. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Oke, teruskan. Sayasla naran dzata lahab. Ikhfanya tahan dulu. Naran. Naran dzata lahab. Oke. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Bagus. Fi Fiji. ji. Nah, kepanjangan Bu. Fiji, Fiji gitu. Fi jidha hablum mim masad. Mimnya tidak diayun, tapi langsung nempel. Mim, mim ditahan ya. Ulang. Mim masad. Fi jidha hablum mim masad. Ulang. Fi jidha hablum mim masad. Dikit lagi pas hablumnya tahan. Hablum. Fi jidha hablum mim masad. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Berikutnya Langsung aja. Bapak-bapak lagi siapa? Pak. Bapak dulu boleh. Jangan takut salah Pak ya. Namanya juga belajar. Siapa namanya? Seperti punya penyakit dicek ke dokter, jangan takut. Jangan takut disalahkan sakit apa gitu kan. Kan supaya ketahuan sakitnya apa gitu kalau penyakit mah. Ke atas. Nah, satu lagi. Oke, silakan Mbak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Oke, yadanya Pak, panjangkan. Yada gitu. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tahan dulu Mbaknya, jangan lupa. Sekali lagi.
Tabbat yada abi lahabin wa tab. Watab. Tab. Ditahan. Watab. Wa tab. Masih terlalu cepat. Tahan dulu. Watab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Oke. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. 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 Kelas pantulkan ini. Kasab. Kasab. Oke. Dari ma'auna. Terus yang dua harokatnya harus pas ya Pak. Dua harokat. Ma'auna anhu maluhu wa ma kasab. Ma'agna anhu. Nah kepanjangan Pak. Auna'an gitu. Ma'agna anhu ma. Itu kependekan. Tadi kepanjangan, sekarang kependekan. Auna'an gitu. Ma'agna anhu maluhu wa ma kasab. Hu-nya sekarang. Anhu maluhu wa ma kasab. Anhu maluhu wa ma kasab. Luhu ayunkan. Anhu maluhu wa ma kasab. 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 Be-nya kurang tengah, kurang jelas Pak. Wa ma kasab. 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 Oke. Sayasla naron. Narong. Sayasla naron datal lahab. Oke, panjangkan dulu ya Pak lamnya. Sayasla naron zata lahab. Sayasla naron datal lahab. Oke. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Masya Allah sudah bagus. Tinggal kol-kolahnya Pak. Yang hablum dan masad. Hablum mim masad. Fi jidha hablum min masad. Oke. Masih ragu-ragu Pak nampaknya ya kol-kolah. Nanti dilatih kol-kolahnya. Oke, ada lagi? Siapa lagi Pak? Pak, Pak Dandan. Ada yang mau coba Pak? Nah, ibu lagi. Oke, ibu-ibu, siapa lagi? Oh, ini nih, Oh, ada. ada nih. Ada. Jemaah, bapak-bapak masih mau coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba diulang bismillah, kepanjangan lamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Oke, bagus. Tinggal taknya Pak. Ta sukun itu tidak ada suara ke huruf S Pak, seperti tabats, bats. Tapi lebih ke percikan aja Pak. Bat, gitu ya. Tidak bats, tidak ada suara S-nya ya. Ulangi. Tabbat yada. Masih, coba tahan dulu sebentar. Tabat, bat dikit aja. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Bagus. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Nah, tinggal ghainnya. Tadi sudah tebal, namun ghain sukun ini Pak ada sifat rokhawah namanya, yaitu mengalirkan suara. Oh. Nah, ini yang namanya rokhawah. Sehingga jangan sampai putus suara ghainnya ini. Ma
kasabnya tidak diayun, Pak. Wa ma kasab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Masih diayun. Tidak kasab. Wa ma kasab. Dari wama coba. Wa ma kasab. Wa ma kasab. Oke. Sayasla naran zata lahab. Oke, la-nya kepanjangan. Sayasla naran, la naran gitu. Sayasla naran zata lahab. Oke, nah tinggal di za. Za jangan tertukar dengan za, Pak. Ya. Itu pakai ujung lidah. Ujung lidahnya bergesekan dengan gigi di atas atau kayak digigit ujungnya. Za gitu. Sayasla naran zata lahab. Terus habnya jadi zata lahab. Nah, itu diayun namanya. Ini tidak diayun. Zata lahab. Zata lahab gitu. Sayasla naran zata lahab. Bagus. Wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha. Kepanjangan, Pak, ulangi. Diayun. Fi jidha hab. Fi jidha hablum min masad. Tidak diayun, jangan lupa. Mim masad. Fi jidha hablum min masad. Alhamdulillah. Sadaqallahul azim. Baik, catatannya jadi pada huruf yang tidak ada tanda panjangnya, ya. Pada sukun, pada tasydid tidak diayunkan. Ya, seperti kasab, jangan kasab. Atau lahab jadi lahab. Dia langsung lahab, kasab, hatab, masad. Kalau diayun masad itu jadi panjang bacanya. Padahal tidak ada tanda panjang. Juga yang sering diayun itu di ikhfa. Contohnya naron, jadi lambat. Harusnya begitu dibacakan langsung ke hurufnya. Ron, tidak ron, jadi ron gitu ya. Dua rakaat kepanjangan, Bu, 2 rakaat. 2 harokat, Bu. Ya, jadi 2 harokatnya gunnah sama mad tabi'i itu beda ketukan, Bu. Kalau mad tabi'i ketukan kedua itu sudah pindah ke hurufnya. Contoh misalkan Bismillahi, pas hi itu sudah hitungan kedua, itu mad tabi'i. Tapi kalau ikhfa, idgham bi gunnah, 2 harokatnya itu 3 ketukan. Pas ketukan ketiga sudah pindah pada huruf berikutnya. Contohnya narong nih, Pak. Narong da. Jadi pas da hitungan ketiga, ketukan ketiga. Begitu, Bu. Jadi pas dibaca jangan cepat-cepat narong da, tapi narong dzata lahab. Sama dengan lahabi watab. Lahabiu itu idgham bi gunnah, 2 harokatnya itu sama dengan 3 ketukan. Nah, ketukan ketiga pindah ke wawu, sudah masuk ke wawu. Lahabiu wa, lahabiu wa. Coba bareng-bareng 1 2 3. Oke. Kemudian juga yang hamma. Hamma, coba. Nah, begitu. Pas ketukan ketiga masuk ke huruf ma-nya atau ke huruf mim-nya. Begitu? Ada lagi? Ya, silakan, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulangi, Bu, bismillahnya kepanjangan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Oke, sudah bagus. Tinggal ro-nya. Ro ini ada takrir namanya, yaitu getaran, tapi tidak berlebihan juga, sedikit hir. Ada r-nya, suara r-nya. Ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Bagus. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Bagus, tinggal ghainnya Ibu. Ghainnya sudah tidak mantul, bagus, tinggal tebalnya kurang. Auna. Coba. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Baik, cara melatih huruf ghain tebal ini, ucapkan dulu suara gho-nya. Au. Dan gitu latihannya. Au. Jadi kayak mau diucapin o-nya cuma ditahan. Au. Tidak jadi gho, tapi au. Ma'auna. Coba. Ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Bagus, teruskan. Sayasla Itu shin Bu, ini so. Hurufnya sama dengan s. Sayas. Sayasla naran zata lahab. Coba huruf s aja Bu, sayas gitu. Itu. Sayasla naran zata lahab. Oke. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Fiji-nya kepanjangan. Fijidiha. Fi jidha hablum min masad. Coba sekali lagi. Fijidiha hab. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Kita sampai jam berapa ini Pak? Sudah selesai? Sudah masuk waktu syuruk ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi sekali lagi bapak-bapak, ibu-ibu jemaah yang semoga dimuliakan Allah, ini mumpung ada kesempatan ya kita belajar Al-Quran dan menyetorkan bacaan Al-Quran, karena barangkali selama ini kita baca Al-Quran merasa benar sendiri, padahal ketika dicek ternyata masih ada beberapa yang harus diperbaiki. Rasulullah SAW bersabda, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir membaca Quran, dia benar bacanya, bagus pelafalannya, hafal Qurannya, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, maka akan bersama dengan para malaikat yang mulia. Lalu Nabi mengatakan, walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta, dan adapun orang yang membaca Quran dan terbata-bata membaca Qurannya, kemudian dia bersusah payah membacanya, mempelajarinya, terus dia berusaha, falahu ajrun, baginya 2 pahala. Nah, kalau misalkan ditinggalkan belajarnya, saya hese cenah belajar teh, udah bertahun-tahun, udah pindah-pindah guru, tetap aja susah, akhirnya menyerah. Lalu baca Quran sendirian, dikhawatirkan bacanya masih salah dan hukumnya bisa berdosa. Ada tiga kategori orang yang baca Quran, yang dapat pahala, yang berdosa, sama yang dimaafkan, yang diberi uzur. Yang berpahala jelas, yang sudah benar bacanya, sudah benar tahsinnya. Yang kedua, ini yang berdosa yang bahaya Pak. Siapa yang berdosa? 1, menyadari belum benar bacanya, belum fasih, sudah dalam kondisi sadar, males belajar, tidak mau belajar, dan tidak ada usaha sama sekali. Yang dia semangat itu hanya semangat baca, tapi malas belajar. Ini orang yang berdosa. Walaupun kelihatannya dia baca Quran,
semangat baca Qur'annya, tapi ketika disuruh belajar gak mau. Ini bisa berdosa, Pak. Berdosanya karena sudah tahu ada kesalahan. Beda lagi kasusnya kalau nggak tahu, karena nggak ada akses belajarnya, nggak ada yang memberitahu, tempat belajarnya jauh, nggak ada sama sekali. Dia semangat belajar, cuman nggak ada orang yang mau mengajarkannya. Dia nggak tahu kesalahannya, maka dimaafkan walaupun salah. Tapi kalau kita mah masjid ada, betul, difasilitasi, bahkan ustadznya datang sendiri, datang ke sini, Pak. Masya Allah, tinggal duduk, mau menyimak aja, nggak ada tuntutan untuk Pak harus begini, harus benar, tidak. Tapi terus dikoreksi. Kalau belum ya sudah, nggak apa-apa. Tidak dipaksa harus hari ini bisa, tidak, betul Bu? Tinggal kitanya, Pak, mau sungguh-sungguh atau tidak. Sabar duduknya saja, sabar mendengarnya saja. Ini sudah menggugurkan kewajiban kita untuk belajar Al-Quran. Yang ketiga, yang tidak berdosa, yang diberi uzur, yang dimaafkan siapa? Mereka salah satunya yang sudah belajar tapi terbatas. Udah kaku rasanya, Pak. Disuruh huruf za itu malah za lagi. Disuruh huruf kho masih ho lagi. Harusnya kho tapi malah ho hese gitu, susah. Maka kalau sudah belajar itu dimaafkan. Sekalipun tadi masih ada kesalahan. Maka dalam posisi yang ketiga, yang tidak boleh itu ditinggalkan belajarnya kalau tidak ada alasan syar'i, kecuali kalau misalkan sakit, ada keperluan dan tidak menyengaja meninggalkan karena malas, ya intinya tidak ada kesengajaan, maka itu dimaafkan. Jelas Bapak Ibu? Mudah-mudahan kita mau untuk belajar, sekalipun sekedar duduk aja, sekedar mendengar. Ini insya Allah sudah menjadi salah satu ikhtiar kita untuk memperbaiki bacaan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah ridha dengan bacaan Al-Quran kita. Dan Al-Quran ini balasannya di sisi Allah per huruf, Bapak Ibu. Bukan per ayat, bukan per surat, per huruf. Kalau kita beramal, per amal 10-nya itu, Pak. Kalau ini mah bukan per amal, per huruf yang diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 kebaikan. Maka rugi kalau kita tidak sungguh-sungguh, tidak semangat belajar Al-Quran. Demikian yang bisa disampaikan. Ini ada rekamannya, silahkan nanti bisa diputar ulang. Dan untuk bulan berikutnya insya Allah kita ke surat An-Nasr. Amin ya rabbal alamin. Ditutup dengan doa kifayah majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.